Impresi pertama gue habis baca chapter satunya, manga ini tuh serasa kayak Arifureta. Terus gue coba baca chapter 2, ketemu sama bangsa iblis cewek kecil, dan impresi gue nggak berubah. Manga ini tetap serasa kayak Arifureta. Cerita bermula saat Nakatani dan teman-temannya sedang berada di sebuah dungeon. Miyamoto dan Onizuka terlihat sangat kuat. Saat yang lainnya sudah capek, dia berdua masih mau terus ngelawan musuh. Tapi dia dihentikan oleh Minase. Karena Minase, mereka semua jadi bisa istirahat. Nakatani pun teringat saat pertama kali datang ke dunia ini. Saat itu, Nakatani dan murid lainnya yang sedang berada di kelas tiba-tiba berteleportasi ke suatu tempat. Mereka disambut oleh seorang raja. Miyamoto langsung bicara dengan raja itu. Raja itu berkata bahwa kerajaannya sedang terancam bahaya, lalu mereka semua diberikan skill atau keahlian khusus. Nakatani mendapat skill absorpsi atau penyerapan. Miyamoto yang mendapat skill heroik menjadi yang paling kuat di antara teman-temannya, sedangkan Nakatani pun cuma bisa menarik benda-benda kecil ke dekatnya saja. Pas lagi mereka sedang istirahat, karena Onizuka membunuh monster, jadi monster lain pun langsung banyak berdatangan menyerang mereka semua. Mereka semua pun ngelawan monster itu. Nakatani pun ngelawan satu monster, namun Nakatani hampir kalah, tapi di saat itu dia ditolong oleh teman sekelasnya. Saat Nakatani masih shock, dia melihat ada monster menerjang Minase. Dia pun langsung menggerakkan Minase agar tidak terkena serangan monster itu. Tapi monster itu langsung nyerang Nakatani. Nakatani tidak sadarkan diri, terus Minase mencoba menyembuhkan Nakatani. Miyamoto bilang ke Minase untuk tinggalkan saja Nakatani. Semua teman-temannya pun setuju untuk meninggalkan Nakatani. Minase cuma bisa meminta maaf saja. Miyamoto pun berkata ke Nakatani kalau dia kesal dengan orang yang tidak berguna seperti Nakatani. Di saat itu Onizuka pun kepikiran untuk membunuh Nakatani agar dia bisa menaikkan level skillnya. Terus tiba-tiba Nakatani mendengar suara yang bilang kalau dia harus menggunakan skillnya. Lalu Nakatani pun menjadi kuat. Ternyata dia menyerap skill Onizuka. Onizuka pun ditonjok oleh Nakatani sampai pingsan. Nakatani pun langsung pergi dari tempat itu. Miyamoto yang takut akan kekuatan Nakatani langsung berkata kalau dia akan menghabisinya saat mereka bertemu lagi. Nakatani mengikuti suara yang dia dengar tadi, sampai akhirnya dia menemukan sebuah pintu misterius. Suara itu menyuruhnya untuk masuk. Nah, itu chapter 1 dari Oredake Fugu Skill no Isekai Soukan Hangyakuki Saijaku Skill Kyusu Gasubete Onomi Komu Made. Kalau judul fan translation bahasa Inggrisnya, I'm the only one with unfavorable skills, Isekai Summoning Rebellion. Komik ini sebenarnya udah rilis dari bulan September, tapi yang terjemahin baru seminggu yang lalu ya. Itu juga fan translation ya, bukan resmi, tapi nggak apa-apa juga sih. Nah, makanya gue juga jadinya baru ngebuat videonya sekarang. Gue sendiri udah baca sampai chapter 2. Sekarang gue mau kasih impresi gue dari chapter 1 manga ini, dan mungkin ada sedikit impresi dari chapter 2-nya juga. Impresi pertama gue habis baca chapter satunya, manga ini tuh serasa kayak Arifureta. Terus gue coba baca chapter 2, ketemu sama bangsa iblis cewek kecil, dan impresi gue nggak berubah. Manga ini tetap serasa kayak Arifureta, tapi nggak bener-bener semuanya sama juga sih. Di manga ini baru ketahuan tujuan protagonisnya itu di chapter 2. Dan tujuannya adalah mau mengembalikan kejayaan bangsa iblis dengan cara nyerang kerajaan manusia. Ya, jadi di cerita ini digambarinnya manusianya jahat dan bangsa iblis di dunia ini sebenarnya baik. Gue sebenarnya lumayan tertarik ya. Walaupun ceritanya agak klise, tapi ya gue tetap menantikan aja pas Nakatani ketemu sama Miyamoto lagi. Gue juga sebenarnya udah lihat-lihat versi Ro yang bahasa Jepangnya itu. Dan buat kalian yang sama kayak gue yang menantikan Nakatani ketemu sama teman-teman lamanya lagi, kalian harus bersabar karena itu baru terjadi di chapter 10-an. Ya biasalah, chapter-chapter awal masih ngasih lihat Nakatani membiasakan diri sama kekuatan barunya. Dari gambarnya sih nggak terlalu bagus ya, tapi kalau gue nggak masalah sih, soalnya secara keseluruhan dari gambar ekspresi karakternya sama aksi-aksinya menurut gue masih bisa dinikmatin sih. Jadinya walaupun gue berharap agar gambarnya bisa makin bagus, tapi buat sekarang itu juga bukan masalah buat gue. Dari desain karakternya sih biasa aja ya, apalagi sih Nakatani, udah banyak ya modelan karakter kayak gitu. Mungkin emang yang menjual di komik ini bukan gambar ataupun desain karakternya ya, tapi ya emang bener-bener dari ceritanya aja, dan gue juga ngerasa gitu sih pas baca. Buat sekarang sih gue masih penasaran ya, jadi gue akan baca terus manga ini. Gue juga pengen tahu bakal semirip apa ke depannya cerita ini sama Arifureta. Apa ternyata bakal berbeda jauh atau malah sih Nakatani bakal punya haremnya juga. Apalagi secara karakter si Minase itu 11-12 ya sama Kaori. Pas gue buat video ini, manga ini sebenarnya udah ada 11 chapter yang bahasa Jepangnya. Tapi karena yang terjemahin baru mulai seminggu yang lalu, jadinya yang terjemahan bahasa Inggrisnya baru ada 2 chapter aja. Gue bacanya itu di Manga Dex. Di situ juga ada yang terjemahan bahasa Indonesianya. Segitu aja dari gue untuk first read manga Oredake Fugu Skill no Isekai Soukan Hangyakuki Saijaku Skill Kyusuga Subete Onomi Komu Made. Terima kasih udah menonton. Kalau suka videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.